Terima kasih juga worship team untuk pelayanannya dan semua tim yang terlibat, yang ada di The Box, di frontliner lainnya, yang di sekolah minggu juga luar biasa banget. Hari ini, siapa yang siap mendengarkan firman Tuhan pada pagi hari ini? Wow, saya pertama kalinya loh khotbah keliling kayak gini, set, kelihatan. Hai. Saya pengen mungkin suatu waktu ya, kalau sini full semua gitu kan, kita bikin kayak flag kayak waktu main bola kalau di tribun itu kan, yes, kayak gitu, kayak keren juga. Oke, sebelum saya membawakan firman pada pagi hari ini, mari kita sama-sama berdoa. Mari tundukkan kepala kita, kita satukan hati, satukan pikiran kita untuk siap menerima firman daripada Tuhan Yesus Kristus. Bapa dalam surga, terima kasih untuk pagi yang indah ini, Engkau yang memberkati setiap dari kami semua, kami bisa tiba di tempat ini dengan selamat, tanpa kekurangan suatu apapun Tuhan, kami dalam keadaan sehat Tuhan, kami berterima kasih untuk anugerah-Mu atas setiap hidup dari kami semua. Dan hari ini Tuhan kami akan mendengarkan firman-Mu, biarlah Engkau yang mempersiapkan hati kami untuk kami bisa menerima firman-Mu dengan baik. Roh Kudus biarlah Engkau yang berbicara kepada setiap dari kami semua. Hamba-Mu semua terbatas Tuhan dalam segala hal, tetapi biarlah Roh Kudus Engkau yang menyempurnakan selalu. Mampukan hamba-Mu untuk menyampaikan kebenaran firman-Mu, apa yang harus hamba-Mu sampaikan, biarlah keluar dari mulut hamba-Mu, dan apa yang tidak harus kami sampaikan, biarlah tidak keluar dari mulut hamba-Mu. Engkau yang mengatur semuanya, Engkau yang beracara sebebas-bebasnya pagi hari ini atas waktu ini Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Haleluya, amin. Oke. Jadi minggu ini kita start dengan series yang baru Bapak Ibu. Siapa di sini masih ingat dengan value-value atau nilai-nilai yang kita percaya di New Tribe Bali? Kita ada, siapa yang tahu salah satu nilai-nilai yang kita percaya? Ada freedom, lagi ada apa? Ada yang tahu? Excellence, lagi? Honor, lagi? Apa? Ada yang tahu? Saya juga lupa sih lagi beberapa sih, istri saya pasti ingat. Oke, pagi hari ini kita akan mengawali series kita akan membahas nilai-nilai dalam gereja ini yang kita percayai, salah satunya adalah freedom atau kebebasan atau kemerdekaan. Dan semua ini akan dimulai, kita akan membahasnya di dalam 1 Korintus. Jadi kalau Bapak Ibu pulang dari tempat ini, nanti ketika saat teduh atau di rumah, saya mengajak semuanya, mengencourage semua dari kita untuk luangkan waktu untuk membaca di 1 Korintus. Kenapa demikian? Karena supaya kita bisa mengikuti apa yang menjadi tema gereja di tempat ini, apa yang menjadi hati kita, sehingga kita ada dalam satu kesatuan hati untuk belajar bersama-sama. Oke? Nah, freedom, kita percaya di New Tribe adalah setiap orang diciptakan Tuhan unik. Katakan semuanya unik. Unik artinya tidak ada satu dengan yang lainnya sama. Sekolah atau education system kita membuat kita, mencetak kita seperti batu bata. Warna sama, ukuran sama. Tetapi Tuhan menciptakan kita semua unik. Seperti batu natural pada umumnya. Berbeda dari warna, dari bentuk dan lain-lainnya. Untuk apa? Kita memberikan ruang bagi setiap orang untuk memilih bagaimana mereka mengekspresikan atau mengungkapkan kasihnya, cintanya mereka kepada Tuhan dan juga kepada orang lain. Itulah nilai kebebasan atau kemerdekaan yang kita percaya di dalam New Tribe Bali. Seberapa banyak di tempat ini ketika mendengar kata-kata freedom, itu suka banget, yeah freedom. Siapa yang suka di tempat ini? Saya bisa lihat tangan-tangannya nggak? Ada nggak? Biasanya kalau Anda masih 18 tahun ke bawah atau 20 tahun ke bawah, pasti suka dengan kata-kata freedom, bebas. Biasanya bebas itu pasti berkorelasi dengan bebas dari orang tua. Saya masih ingat ketika saya pertama kalinya keluar kuliah, di luar dari pengawasan orang tua saya. Orang tua saya di Bali, saya kuliah keluar kota. Saya excited banget, karena apa? Karena jujur,
Saya yakin bukan saya aja, Bapak Ibu anak-anaknya pasti sama seperti itu juga. Jadi bebas, iya bebas, saya bisa melakukan apapun yang saya mau. Yang awalnya saya tidur jam 9, jam 10, ketika saya sudah kuliah, nggak ada orang tua lagi, di dekat saya yang ngomel-ngomel, saya bisa tidur di jam, nggak salah, nggak 12, jam 3 pagi Bu. Udah kebablasan, jam 3 pagi. Bangun itu jam 12 siang, udah, wah freedom. Tetapi di satu sisi, seberapa banyak di tempat ini ketika mendengar kata freedom atau bebas, merdeka, itu nervous. Biasanya yang sudah punya anak, yang anaknya di satu sisi yang mulai kuliah, mulai pergi dari rumah, pasti nervous. Anak mulai remaja, ketika orang tua di sini siapa punya anak yang masih remaja, itu sudah mulai dagduk-dagduk. Iya kan tante ya, sudah mulai dagduk-dagduk. Ini anak saya gimana nanti ini nggak ada pengawas di luar pengawasan saya bisa seenaknya seperti itu kan. Mulai nervous, waduh gimana gitu loh. Ya kan? Apabila anak muda pasti pro sama kebebasan, tapi ketika orang tua sudah pasti mulai kita takut. Nah, hari ini kita mau belajar lebih dalam lagi tentang kebebasan ini di dalam 1 Korintus. Kita mau belajar dari gereja jemaat di Korintus pada mula-mula 2000 tahun yang lalu. Kita mau belajar. Ayo sama-sama saya mengajak semuanya untuk baca dalam 1 Korintus 1 ayat yang keempat sampai yang ke-7 dalam versi BIMK-nya. Oke, di sini dikatakan, saya selalu berterima kasih kepada Allah mengenai kalian. Sebab kalian sudah menerima rahmat dari Allah melalui Kristus Yesus. Karena kalian sudah menjadi milik Kristus. Di sini dikatakan sekali lagi ya, sebab kalian sudah menerima rahmat. Rahmat itu artinya adalah anugerah, kasih karunia, grace dari Allah. Mereka sudah menerima rahmat ini. Karena kalian sudah memiliki Kristus, sudah menjadi milik Kristus, maka hidupmu kaya dalam bukan satu hal, bukan dua hal, tapi dalam segala hal, berkelimpahan atau abundance. Pengetahuanmu tentang segala sesuatu sangat dalam. Dan kalian pandai mengajar pengetahuan itu. Itu menunjukkan bahwa berita tentang Kristus begitu meresap di dalam hatimu sehingga kalian tidak kekurangan satu berkat pun. Gak ada yang kelewat, semua diberkati dalam segala hal. Nengok ke kiri diberkati, nengok ke kanan diberkati, maju ke depan diberkati, mundur ke belakang diberkati Tuhan. Sementara kalian menunggu Tuhan, kita Yesus Kristus datang dan dilihat oleh semua orang. Luar biasa banget jemaat Tuhan di 1 Korintus. Benar-benar diberkati. Kita perhatikan kata-katanya. Kaya dalam segala hal. Berkelimpahan mereka. Pengetahuannya sangat dalam. Pandai. Tidak kekurangan suatu apapun. Siapa yang mau diberkati seperti ini? Siapa mau menjadi jemaat Tuhan yang seperti ini? Nggak ada yang mau, saya doang nih sama tante di sana. Oke, saya juga mau. Saya benar-benar excited banget. Tetapi anehnya, masih di pasal yang sama, di pasal 1, belum pindah ke surat Paulus itu ke pasal 2, kita baca ada yang aneh. Masih di pasal 1, di ayat yang ke-10, itu hanya beda dari ayat yang ke-7, 8, 9, hanya beda 2 ayat. Paulus berkata begini, saudara-saudara, atas nama Tuhan kita Yesus Kristus, saya minta supaya kalian semua seia sekata, supaya jangan ada perpecahan di antaramu. Hendaklah kalian bersatu, sehati dan sepikir. Sebab orang-orang dari keluarga Chloe melaporkan kepada saya bahwa ada pertengkaran di antaramu. Ketika saya membaca, mempelajari ini benar-benar sangat membingungkan karena di satu sisi dikatakan bahwa mereka sangat diberkati. Mereka mengerti akan pengetahuan. Mereka mengajar dengan pandai. Dan tidak kekurangan suatu apapun. Anugerah Tuhan mengalir penuh. Tapi di sisi lain ada perpecahan. Ada pertengkaran. Saling kubu-kubuan. Saya adalah muridnya Paulus. Saya pengikut Paulus. Saya pengikut Petrus. Saya pengikut Apolos. Semua berpecah.
Dan mereka menggunakan ilmu mereka, berkat mereka, pengetahuan mereka untuk saling menjadi paling atas, untuk saling menginjak satu dengan yang lainnya. Sehingga untuk menjadi batu sandungan dengan satu dengan yang lainnya. Ada kesombongan spiritual, ada dosa-dosa seksual, ada saling tuntut di antara jemaat. Mempergunakan kebebasan mereka dalam hal makanan, untuk bukan yang membangkitkan satu dengan yang lain, tapi menjatuhkan, menyalahgunakan perjamuan kudus, terbagi-bagi dalam karunia-karunia roh, dan lain sebagainya. Di sini saya melihat kasus ini benar-benar membingungkan. Kenapa seperti itu? Kenapa bisa suatu yang baik, yang di satu sisi mereka sangat diberkati, mereka luar biasa bertumbuh. Tapi di satu sisi yang lain ada perpecahan. Kasih karunia dan kasih Tuhan itu selalu datang bersama dengan kemerdekaan, bersama dengan kebebasan. Ketika Tuhan mengasihi kita atau memberikan anugerahnya kepada kita, itu selalu memerdekakan. Dikatakan dalam Yohanes 8 ayat yang 36, jadi apabila anak itu memerdekakan kamu, kamu pun benar-benar merdeka. Dalam bahasa Inggrisnya lebih clear lagi dikatakan bahwa if the Son sets you free, you are free indeed. Dan dalam Galatia 5 dikatakan for freedom Christ has set us free. Karena demi kemerdekaan itu Yesus sudah membebaskan engkau. Akan tetapi kalau kita lihat di lawannya, yaitu hukum Taurat, ketika kita ada dalam hukum Taurat, selalu datang dengan perbudakan atau mengikat kita. Dikatakan sebelum iman itu datang, kita berada di bawah pengawalan hukum Taurat dan dikurung sampai iman itu telah dinyatakan. Jadi dalam hukum Taurat kita selalu menjadi tawanan, kita selalu dikurung. Maka dari itu tidak heran ketika jemaat di Korintus menerima anugerah itu, menerima rahmat daripada Tuhan itu. Tapi di satu sisi ada kebebasan. Sama seperti orang tua yang anaknya akan pergi kuliah. Sudah tidak dalam pengawasan orang tua tersebut. Anak tersebut akan memiliki dalam tanda kutip kebebasan secara jasmani, secara fisik. Ketika kita ngomong dengan yang namanya kebebasan, akan ada pilihan, dan pilihan. Apabila kita mengambil pilihan yang buruk, akan terjadi seperti jemaat di Korintus tersebut. Tapi apabila kita memilih pilihan yang baik, kita akan diberkati Tuhan, ada buah-buah roh yang datang. Seringkali ketika kita membaca ini, dan melihat situasi seperti ini, kita pasti bakal bilang, wah kalau bebas-bebas aja Pak, tanpa ada kontrol, bebasnya itu akan kebablasan. Maka tema pagi hari ini saya ingin membicarakan tentang kebebasan yang kebablasan. Katakan semua, kebebasan yang kebablasan. Seringkali ketika kita menghadapi kebebasan yang berlebihan atau yang kebablasan ini, respon pertama kita adalah menaruh yang namanya boundaries atau aturan-aturan. Problemnya adalah kebebasan yang dibatasi bukanlah kebebasan sejati. Ada amin? Kebebasan yang dibatasi, yang ada boundariesnya, yang ada batasan-batasannya, bukanlah kebebasan sejati. Jadi kita tidak mungkin lagi, kalau kita belajarin lagi, kita tidak mungkin lagi dari yang Tuhan membebaskan kita, memerdekakan kita tidak mungkin jatuh dalam hukum Taurat lagi. Ya bagaimana hukum yang membelenggu.
Jadi kita tidak bisa menoleh ke kiri dan juga melihat ke kanan. Kalau kita mau bebas, merdeka, berarti tidak boleh yang namanya ada batasan-batasan. Selalu solusinya apa? Untuk kita bisa tetap merdeka, tetapi kita sebagai jemaat Tuhan tidak kebablasan seperti jemaat di Korintus. Mungkin kita berpikir, oh enggak Pak, itu kan di Korintus, kita beda, kita sudah modern, kita sudah gereja modern, so itu 2000 tahun yang lalu. Tapi perhatikan sekali lagi Bapak Ibu, bagaimana banyak sekali ada perpecahan demi perpecahan di dalam gereja Tuhan saat ini. Ada yang namanya menolak untuk tunduk di bawah leadership atau otoritas. Karena apa? Karena merasa saya lebih tahu daripada kamu, jadi menolak. Karena pengetahuan tersebut membawanya malahan menjadi pride, menjadi memiliki keangkuhan, kesombongan. Mau menang karena merasa benar. Daripada mengalah, saya ini benar, ngapain saya harus ngalah? Dia yang salah bukan saya. Emang kenyataannya begitu gimana? Tetapi lucunya setiap kali kita memiliki berantem seperti itu, setiap pihak pasti merasa dia yang paling benar. Pihak yang satu bilang, aku yang benar. Aku yang benar. Pihak lagi satu bilang, enggak, aku yang benar. Jadi semuanya tidak ada mau mengalah. Terpecah-pecah oleh doktrin. Aku itu aliran A. Aku itu alirnya B. Aku itu alirnya C. Dan akhirnya berantem. Ketika kita membahas Alkitab, bukannya kita menemukan Kristus, tapi malah kita memperdebatkan hal-hal yang sebenarnya tidak substansial. Mengecilkan tanggung jawab. Oh santailah, kita ini gereja penuh dengan anugerah kok. Nanti kalau kita telat-telat dikit pelayanan, gak ada yang marahin kok. Orang kita relax, gak mungkin kita kalau dulu waktu saya masih kecil gitu, kalau pelayanan telat itu langsung di suspend. Kamu gak boleh pelayanan 2 minggu ya. Kalau sekarang kita sudah gak lakukan lagi. Karena kita memilih anugerah, berbelas kasihan. Oh gak apa kok. Kalau berhalangan bilang aja gak bisa, nanti sudah ada yang gantiin kok. Tapi masalahnya, gantiinnya itu mengorbankan temanmu, mengorbankan saudaramu. Yang harusnya mereka bisa break, bisa menikmati firman Tuhan. Karena minggu lalu mereka sudah pelayanan, akhirnya mereka harus pelayanan lagi. Akhirnya capek. Menggunakan hikmat pengetahuan yang Tuhan berikan bukan untuk membangun, tapi mencari hal-hal yang salah di antara satu dengan yang lainnya. Jujur aja kita belum berevolusi menjadi lebih baik dibandingkan sebelumnya kalau kita tidak berhati-hati. Saya ingin memberikan hari ini 3 jenis hukum dalam kehidupan untuk saya bisa menjelaskan poin saya berikutnya. Yang pertama, kita mengetahui yang namanya dengan hukum alam. Hukum alam ini, bayangkan ketika ada kumpulan anjing, misalnya kita lagi jogging gitu ya, ada banyak anjing-anjing liar di jalanan. Ketika kita lemparkan roti atau makanan kepada anjing tersebut, mereka itu tidak akan berpikir begini Bapak Ibu. Mereka akan berpikir, oh biar kasih temanku aja dulu yang makan, aku tunggu dulu. Sampai kenyang, sudah semua dapat, aku baru makan ya. Enggak. Anjing itu, kalau sudah anjing jalan itu dilempar roti, mereka pasti akan berebutan, tidak akan memikirkan temannya gimana. Ketika aku kenyang, aku baru pergi dari tempat makan itu. Jadi yang kuat pasti akan mendominasi yang lemah. Itulah hukum alam. Mementingkan diri sendiri dulu, baru setelah itu orang lain. Kalau dapat sisanya. Hukum sipil. Hukum sipil itu bertindak berdasarkan koridor-koridor yang disepakati oleh komunitas tersebut. Jadi ada bare minimumnya. Dan yang terakhir adalah hukum kasih. Nah, menariknya hukum sipil ini sama dengan seperti hukum Taurat Bapak Ibu. Hukum Taurat tersebut, pertama kali Tuhan keluarkan, itu ada 10 perintah. Benar ya, 10 perintah. Dari 10 perintah tersebut,
Setelahnya itu Tuhan mengajarkan lagi beberapa hal. Jagalah hari Sabat, harus begini, harus begitu. Totalnya dari 10 perintah itu turunannya ada 613 turunan. Yang orang Yahudi ketika itu percayai. Yang dia terus jaga 613 hukum itu. Nah, dari 613 itu ada lagi oral tradition yang mereka pegang turunannya lebih banyak lagi. Contoh misalnya, kamu tidak boleh bekerja di hari Sabat. Itu yang mereka percaya, oke? Lalu mereka akan bilang, oke, setuju, kita nggak boleh bekerja hari Sabat karena Tuhan bilang seperti itu. Terus mereka berpikir, definisi bekerja apa? Oh, nggak boleh nyangkul, nggak boleh ini, nggak boleh itu. Bahkan saya nggak tahu apakah saudara tahu juga, menghidupkan lampu kalau nggak salah itu juga termasuk dengan bekerja. Mereka tidak lakukan itu, masa mereka bekerja namanya, nggak melakukan itu juga. Jadi banyak sekali turunan untuk mendefinisikan tidak boleh bekerja di hari Sabat. Bayangkan dari 600 itu turunannya berapa banyak. Jadi benar-benar kalau dibilang hukum itu mengikat atau membelenggu kita, ya betul sekali. Ke kiri salah, ke kanan salah, semuanya salah. Kita bisa aja dan bahkan ada orang yang mendedikasikan hidupnya untuk mengikuti setiap perintah yang ada dalam hukum-hukum tersebut. Tetapi kalau masih ingat apa yang Kristus sampaikan, kamu kehilangan esensi dari hukum itu. Yesus bilang adalah Sabat diciptakan untuk manusia, bukan manusia untuk Sabat. Mereka dengan benar-benar mengikuti hukum yang ada, hukum-hukum yang ada. Mereka bahkan sampai tidak mau menolong temannya yang kesusahan karena dianggap, oh ini bekerja. Supaya nggak mau melanggar hukum, mereka kehilangan hati nurani. Mereka kehilangan yang namanya kemanusiaan mereka. Itulah yang menyebabkan hukum, mengikuti hukum itu bukan menjadi solusi. Oh, Tuhan bilang harus memberi perpuluhan. Setelah itu pun akan ada perdebatan lagi. Oh itu kan perjanjian baru, ini perjanjian lama, jadi beda. Sekarang gak mau berikan perpuluhan lagi. Siapa yang pernah mendengar seperti itu? Ya, ini yang perjanjian lama, ada yang bilang itu kita harus memberikan perpuluhan, ada yang bilang kita nggak harus memberikan perpuluhan. Dan seandainya kalau saudara di tempat ini dalam pro yang memberikan perpuluhan, pertanyaan berikutnya pun akan muncul lagi. Ini sesudah pajak atau sebelum pajak? Ini net atau gross? Tambah banyak lagi. Setelah semua pengeluaran saya atau sebelum pengeluaran saya? Yang mana ujung-ujungnya dengan perdebatan seperti ini kita kehilangan esensi dari memberi itu. Kita melakukan sesuatu tapi kita bisa melakukan sesuatu tapi kita kehilangan esensi dari kenapa kita melakukan itu. Sama seperti ahli-ahli Taurat itu, mereka melakukan hari Sabat tetapi mereka kehilangan esensi dari Sabat itu. Jadi hukum-hukum atau aturan-aturan supaya kebebasan ini tidak kebablasan bukanlah solusi untuk kita tetap dalam kebebasan, kemerdekaan dalam Kristus tetapi tidak kebablasan. Bisa ditunjukkan slide berikutnya? Oke, di sini ada slide yang saya tampilkan ya. Saya akan ulang beberapa kali. Untuk benar-benar dapat mengasihi, kita harus benar-benar bebas atau merdeka. To fully love, we need to be fully free. Untuk benar-benar kita bisa mengasihi, kita harus benar-benar bebas. Untuk benar-benar bebas, kita harus benar-benar utuh. Atau dalam bahasa kerennya secure. Kebalikannya adalah insecure. Kalau kita lihat anak-anak muda seringkali menggunakan kata-kata insecure. Tidak memiliki keamanan, merasa tidak pede, tidak ada keutuhan. Untuk benar-benar bisa utuh, kita harus dependent atau bergantung dengan sumber dari kehidupan ini.
Jadi apabila kita benar-benar bergantung kepada sumber kehidupan ini, kita akan menjadi utuh. Kalau kita utuh, kita bisa merdeka atau bebas. Dan karena kita merdeka atau bebas, kita bisa benar-benar mengasihi. Makanya kalau kita lihat Yesus berkata apa? Dia berkata bahwa benar-benar sebuah paradoks, tapi Yesus berkata apa? Dia berkata, aku tidak melakukan apa yang Bapakku tidak lakukan. Aku hanya melakukan apa yang Bapakku lakukan. Kita sering bilangnya, oh kalau begitu Yesus kok tidak independen, tidak mandiri gitu. Tapi Anda harus perhatikan bahwa mengerti bahwa dia dependen. Aku dan Bapa adalah satu. Bapa di dalam aku dan aku di dalam Bapa. Dan Yesus mengatakan bahwa masuklah di dalam aku dan aku di dalam kamu. Karena apa? Karena kita hidup, kita dirancang untuk tidak menjadi independen, tetapi kita menjadi dependent atau bergantung dengan Tuhan. Ingat, Yesus mengatakan, akulah akulah pokok anggur itu dan kamulah ranting-rantingnya. Remain in me, tetap di dalam aku. Karena kita tidak bisa ketika kita berpisah dari sumber itu atau kita menjadi independen dengan Tuhan, kita tidak akan bisa menjadi utuh lagi. Ketika kita tidak utuh, kita akan mempergunakan kebebasan itu dengan cara yang salah. Dan ketika kita tidak mengerti atau menggunakan kebebasan itu dengan salah, kita tidak dapat mengasihi sesama kita dengan baik. Seperti Yesus mengasihi kita. Benar-benar sebuah paradoks Bapak Ibu. Ketika kita mau bebas merdeka, kita harus independen. Tapi kenyataannya, kalau saya baca di Galatia 5, saya nggak ada tulis di sana, di slides. Baru aja muncul ketika saya sudah kirimkan slide-nya. Dikatakan seperti ini. Maksudku sebelumnya, saudara-saudara, memang kamu telah dipanggil untuk merdeka. Namun, janganlah mempergunakan kemerdekaan itu sebagai kesempatan untuk hidup dalam dosa, melainkan layanilah seorang yang lain dengan kasih. Sebab seluruh hukum Taurat tercakup dalam satu firman, kasihilah sesama manusia seperti dirimu sendiri. Namun, jikalau kamu saling menggigit dan saling menelan, awaslah supaya jangan kamu saling membinasakan. Di sini dikatakan, maksudku hiduplah oleh roh dan kamu tidak akan menuruti keinginan daging. Sebab keinginan daging berlawanan dengan keinginan roh dan keinginan roh berlawanan dengan keinginan daging. Sebuah paradoks dalam konteks kebebasan, sebenarnya kita tidak benar-benar full bebas. Oke, saya jelaskan ini. Ketika kita dimerdekakan oleh Tuhan, kita memiliki pilihan. Apakah kita dengan keinginan bebas kita mau menjadi hamba daging yang berujung dengan dosa, seperti yang dijelaskan tadi, atau kita memilih untuk tunduk, dependen, bergantung dengan Tuhan, menjadi hamba Kristus yang hidup di dalam roh. Karena ketika kita hidup dalam roh, ada buah-buahnya. Namun buah roh ialah ada kasih, ada sukacita, ada damai sejahtera, ada kesabaran, ada kemurahan, ada kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Tidak ada hukum yang menentang hal-hal itu. Atau dalam bahasa lainnya, ketika kita menundukkan diri kita, bergantung kepada Tuhan, biarlah Tuhan yang memimpin, biarlah roh Tuhan yang memimpin kita. Ada buah-buah roh dan hukum-hukum tadi yang kita bicarakan, otomatis kita menjadi pelaku dari hukum-hukum tersebut. Bukan menjadi pelanggar-pelanggar berusaha dengan kekuatan tenaga kita untuk mentaati hukum, tapi roh sendiri yang memimpin. Dikatakan bahwa tidak ada hukum yang menentang hal-hal itu. Saya ingin menutupnya dengan ini.
Saya bisa mengundang worship team untuk maju ke depan. Mari renungkan kembali apakah kemerdekaan atau kebebasan yang Tuhan telah berikan kepada setiap dari kita. Apakah kita mempergunakannya untuk membangun satu orang dengan yang lain, atau kita mempergunakannya untuk saling menjatuhkan. Paulus mengajarkan banyak hal di 1 Korintus tersebut. Saya mungkin tidak dapat membacanya satu persatu, tapi ketika Bapak Ibu pulang ke rumah bisa membacanya. Salah satu yang dilakukan adalah semuanya aku bisa lakukan, semuanya beneficial, semuanya bisa dilakukan. Aku bebas melakukan apapun, tetapi tidak semuanya berguna. Aku bisa bebas mau ngapain aja, Tuhan membebaskan aku. Yes, betul, tapi dia bilang bahwa tidak semuanya berguna. Dia juga mengatakan bahwa apabila tindakanku menyebabkan saudara-saudaraku terjatuh, aku tidak akan melakukannya, walaupun aku bebas melakukannya. Tugas kita adalah membawa saudara kita, teman-teman kita, suami atau istri kita, dan anak-anak kita kepada Kristus dengan lancar, dengan baik. Anggap saya kasih contoh, misalnya di belakang itu, ini ada aisles, ini ada jalan. Anggaplah di belakang itu adalah Kristus. Tugas kita adalah mempergunakan kebebasan itu bukan untuk menghalangi orang bertemu dengan Kristus. Kita kadang-kadang taruh, oh gak bisa, kamu harus begini, teologimu tuh salah. Jadi ketika orang masuk ke Kristus, wah jatuh, wah. Setelah itu, oh gak bisa, kamu tuh harus begini, salah. Akhirnya jatuh lagi, wah jatuh. Untuk menuju dengan Kristus tuh banyak banget. Kita pakai kebebasan kita, kemerdekaan itu untuk menghalangi orang. Yang seharusnya kita lakukan adalah bagaimana kita mempermudah teman-teman kita untuk bertemu dengan Kristus. Kita pindahkan dengan mengasihi, dengan mengampuni. Jadi dia bisa melihat Kristus dari pengampunan Bapak Ibu. Wah, pindahin lagi penghalangnya. Dengan cara apa? Dengan cara saling mensupport. Jadi bisa mempermudah orang tersebut datang kepada Kristus. Mari semuanya tundukkan kepala. Ketika saya berdoa tadi ada satu hal yang missing, yang belum saya sampaikan. Ketika duduk baru saya mendapatkannya. Saya nggak tahu ini untuk siapa, tetapi Tuhan berkata, ampuni, ampuni. Apa sih susahnya kamu mengampuni? Di 1 Korintus 6, ini ayat untuk Bapak Ibu. Saya nggak tahu Tuhan bicara ke siapa, tapi ini yang saya strong banget mengatakan bahwa begini. Tidak tahukah kamu bahwa kita akan menjadi hakim, kita akan menghakimi malaikat-malaikat. Jadi apalagi perkara-perkara dalam hidup sehari-hari,
Sekalipun demikian, jika kamu harus mengurus perkara-perkara biasa, apakah kamu menyerahkan urusan itu kepada mereka yang tidak terhitung dalam jemaat? Hal ini kukatakan untuk mempermalukan kamu. Tidak adakah seorang dari kamu yang bijaksana yang dapat mengurus perkara-perkara di antara saudara-saudaranya? Apakah saudara yang satu mencari keadilan terhadap saudara yang lain dan membawa perkaranya kepada orang-orang yang tidak percaya? Adanya saja perkara di antara kamu yang seorang terhadap yang lain telah merupakan kekalahan bagi kamu. Mengapa kamu tidak lebih suka menderita ketidakadilan? Mengapa kamu tidak lebih suka dirugikan? Mengapa kamu tidak lebih suka menderita ketidakadilan? Mengapa kamu tidak lebih suka dirugikan? Tuhan, pagi hari ajar kami untuk berjalan dalam roh-Mu. Ajar kami Tuhan untuk mempergunakan kebebasan yang telah Engkau anugerahkan kepada kami semua. Untuk membangun satu dengan yang lain. Untuk tidak mencari kemenangan demi kemenangan yang semu. Tetapi Tuhan, untuk kami saling membangun. Untuk kami saling mengampuni satu dengan yang lain. Untuk kami hidup dalam kesatuan, dalam unity. Roh Kudus